Bu, orang itu nggak sadar kalau hatinya sudah mengeras. Lama mengeras, bahkan naudzubillah ya Bu, hatinya semakin sakit dan mati. Banyak orang yang tidak sadar hatinya mengeras, karena dia tidak membaca ciri-ciri dan indikatornya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa efeknya kalau kita punya kelembutan hati kira-kira? Bu, tapi dari semua itu, yang paling penting, orang-orang yang hatinya lembut itu mudah menerima hikmah dan hidayah. Betul? Kan kadang-kadang tuh kita suka kayak gini ya, nanti Ustadz saya belum dapat hidayah. Padahal yang pertama hidayah dijemput. Yang kedua sebenarnya lintasan-lintasan hikmah dan hidayah itu hampir setiap hari lewat tuh Bu. Betul nggak? Tapi yang bikin kok itu nggak masuk ke dalam hati, jangan-jangan hati kita yang agak keras, naudzubillah. Makanya kenapa sih kita perlu sering datang ke majelis ilmu? Ngomong-ngomong Bu, sebaik-baiknya healing itu datang ke majelis ilmu. Betul? Iya. Boleh jalan-jalan, boleh. Tapi yang paling penting, tempat healing yang paling baik itu ada di majelis ilmu. Nah ini menarik nih Bu untuk kita bahas. Dan biasanya Bu, orang itu nggak sadar kalau hatinya sudah mengeras. Apa bedanya Bu penyakit fisik sama penyakit hati? Kalau penyakit fisik tuh orang sadar dan mau ngaku. Misalnya ibu datang ke dokter, berasa sakit kan? Ditanya sama dokter, ibu apa yang dirasa, sakit apa? Ngaku nggak? Pasti ngaku. Misalnya, ini dok perut sakit, ini leher agak pegel, apalagi jantung berdebar, pinggang, ngaku tuh. Tapi Bu, kalau penyakit hati orang jarang yang ngaku. Yang ada malah denial. Denial itu apa? Menyangkal. Misalnya, hati kamu keras ya? Enak aja. Denial. Jadi ini perlu kita sadari Bu, dan perlu kita pahami. Biasanya kita nggak sadar. Makin lama mengeras, bahkan naudzubillah ya Bu, hatinya semakin sakit dan mati. Ini perlu kita waspadai. Nah harapan kita semakin sering kita datang ke majelis ilmu seperti ini Bu, itu semakin melembut hati kita. Ya. Emang ada Ustadz orang yang makin banyak ngaji makin keras hati? Ada Bu. Kalau kita salah-salah nyetel niat, betul makin banyak ngaji kok malah makin merendahkan orang lain. Ada nggak Bu? Hati-hati. Hati-hati Bu kalau punten ya Bu ya, kalau cuma sekedar soleh, soleha, kalau cuma sekedar banyak ilmunya, dulu tuh Bu iblis lebih banyak ilmunya daripada manusia. Betul Bu? Tapi justru karena ilmunya itu, karena ibadahnya yang banyak itu, dia malah mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Ya Bu ya. Jadi kalau ibu nih saya pastikan ya Bu ya, ibu makin banyak ngaji, tapi kok memandang orang dengan remeh, itu pasti ada yang salah. Kita bersyukur Bu, alhamdulillah masih Allah gerakan datang ke majelis ilmu. Kita bersyukur Allah berikan hidayah menutup aurat. Alhamdulillah, syukur itu. Tapi kalau kita ngelihat ada orang yang mungkin belum sampai sini, masih berproses, itu bukan dengan penghakiman, tapi dengan cinta dan kasih sayang. Itu diantara ciri hati yang lembut. Nanti kita akan bahas ya Bu ya. Nah, kenapa saya bilang nggak sadar? Banyak orang yang tidak sadar hatinya mengeras. Karena dia tidak membaca ciri-ciri dan indikatornya. Ibu, memahami indikator penting nggak? Gini, saya pakai analogi ya. Kalau ibu lagi naik motor atau naik mobil, lagi mengemudi kendaraan, itu di depan kemudi banyak indikator nggak? Apa aja? Misalnya, 1,
Bensin, betul ya? Ada nggak Bu indikator bensin? Itu tujuannya apa? Hah? Tujuannya apa indikator gitu Bu? Supaya kita tahu, ini nih kalau jarumnya sudah ke bawah gini, itu tandanya apa? Tandanya harus ngisi, ya. Kalau barnya udah tinggal satu, itu tandanya udah harus ngisi. Dan kita harus perhatikan indikator itu Bu. Jangan sampai kita nggak perhatikan, tahu-tahu mogok aja. Terus kita bingung sendiri, loh kok mogok ya? Kan lucu. Satu, apalagi indikator apa lagi? Kecepatan. Betul ya? Apa tujuan indikator kecepatan tuh Bu? Namanya speedometer. Supaya kita tahu, ini sekarang kita nih di kecepatan berapa, betul? Jangan sampai, apalagi misalnya ya, mobilnya bagus, di jalan tol. Itu kadang-kadang Bu, kalau lagi ngebut tuh nggak berasa. Betul ya? Tahu-tahu udah hampir 200 km per jam. Wah itu bahaya. Mungkin dia nggak berasa tuh. Ya. Itu kalau goyang sedikit, oleng, itu bisa kecelakaan. Bukan hanya mencelakakan diri, tapi juga mencelakakan orang lain. Bisa dipahami ya Bu? Itulah pentingnya kita memahami indikator-indikator. Termasuk juga sama, kalau kita ngomongin hati Bu, kita perlu tahu apa aja Ustadz tanda-tanda atau indikator hati yang lembut sekaligus hati yang keras. Nah ini mau saya bahas, boleh Bu? Karena hati ini penentu, bukan hadisnya terkenal. Ibu-ibu udah sering dengar. Apa kata Nabi? Inna fil jasadil mudghah. Bahwa dalam diri manusia ada segumpal daging. Yang kalau itu baik, baik semuanya. Wa idza soluhat, soluhal jasadu kullu. Tapi kalau itu rusak, rusak semua. Wa idza fasadat, fasadat jasadu kulluh. Dan kata Nabi, ketahuilah, segumpal daging itu apa Bu? Hati. Al-qalbu dalam bahasa Arab. Jadi ini pertarungan nih Bu, bagaimana setiap hari ini hati kita supaya makin lembut ya. Umur makin nambah Bu, hati makin bersih. Itu target hidup kita. Setiap hari kita berjuang nih Bu, menata hati. Jadi peperangan terbesar itu Bu bukan di luar tapi di sini. Masih ingat kalimat yang sering saya kutip? The greatest war of all are fought out in the silent chamber of the heart. Coba diulang Bu. The greatest war of all. Jadi peperangan yang paling hebat itu Bu, itu di sini nih. Iya. Nah, target kajian kita pagi hari ini, mudah-mudahan setelah ini kita paling tidak paham. Ada beberapa tanda-tanda hati yang lembut dan sekaligus sebaliknya, tanda-tanda hati yang keras. Boleh Bu kita bahas ini? Mau berapa? 3, 5, 10? Mau berapa tanda? 20. Nanti. Maksimal 5 aja ya. Atau 3 dulu deh. Nanti kalau waktunya cukup, kita tambahin. Karena ada banyak tanda-tandanya Bu. Saya mulai dari tanda yang pertama. Ini begitu saya ngomong, saya menjelaskan ini Bu ya, itu sambil kita muhasabah. Sambil kita bercermin. Kira-kira tanda-tanda ini ada enggak ya dalam diri saya? Atau jangan-jangan malah yang ada itu tanda-tanda hati yang mengeras. Jadi Bu, syarat untuk ngomongin tentang hati itu mestinya nunjuk ke sini. Ya Bu ya, kalau kita ngaji tentang hati, pastikan yang kita tunjuk nih, bukan no. Kadang-kadang kita kalau ngaji itu suka ingetnya orang lain, oh iya tuh kayak dia tuh. Padahal enggak Bu. Yang bahaya itu
diri kita sendiri. Kelakuan orang tuh sebenarnya nggak ada bahayanya buat kita. Tapi yang bahaya itu saat kita kalah dengan diri sendiri. Udah siap? Tanda pertama. Ciri pertama, seseorang itu punya hati yang lembut, itu apa Ustadz? Mudah pulih dari luka dan derita. Coba diulang, apa? Oke? Bu, yang namanya hidup itu kita pasti ngalamin luka, betul? Namanya hidup itu kita pasti patah. Yang namanya hidup itu kita pasti ngalamin mungkin masa-masa berat, tergoncang, ya enggak? Ini kan wajah-wajah terluka semua beberapa di antara Anda. Mungkin dengan cerita yang berbeda. Jangankan kita Bu, Nabi aja pernah luka, betul? Jawab, pernah nggak Nabi patah? Pernah Nabi luka? Pernah nggak Nabi merasa hancur? Pernah. Sampai Allah katakan dalam Quran tuh ayatnya yang ini. فَلَعَلَّكَ بَاخِئٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Ibu tahu nggak itu tentang apa? Ayat itu Allah menceritakan bahwa Nabi SAW itu pernah dalam sebuah keadaan merasa dirinya tuh hancur, Bu. Merasa gagal, merasa patah, sedih. Ibu bayangin, Nabi aja ngalamin itu. Apalagi kita. Tapi bedanya apa? Orang-orang yang imannya itu terhujam kuat. Orang-orang yang imannya hidup, hatinya lembut. Kalaupun dia terluka, dia mudah pulih. Kalaupun dia jatuh, dia bisa bangkit setelah jatuh. Dan kalaupun dia patah, dia bertumbuh setelah patah. Nah itu Bu. Ya. Nah sebaliknya, kalau orang yang hatinya keras tuh Bu, kalau udah luka, nggak sembuh-sembuh lukanya. Kalau udah ngambek lama banget Bu. Kalau udah kecewa, kecewanya nggak hilang-hilang. Kalau udah sedih, sedihnya panjang. Hati-hati tuh Bu, itu mengeraskan hati. Yang namanya sedih mah pasti kita ngalamin Bu, nggak apa-apa. Bukan manusia kalau kita nggak pernah sedih. Nabi pernah sedih Bu? Bahkan ada satu rentang waktu dalam hidup Nabi yang oleh para ulama disebut dengan tahun kesedihan. Pernah tahu Bu? Namanya Amul Huzn. Tahun kesedihan itu, kenapa disebut tahun kesedihan? Karena pada tahun itu bertubi-tubi Nabi SAW itu kehilangan orang-orang yang dia cintai Bu. Siapa aja? Kehilangan istrinya, kehilangan pamannya, dalam keadaan belum beriman, berdakwah diludahi, udah nggak ada pelindung lagi dari kalangan manusia seakan-akan gitu ya. Wajar. Nabi Yakub itu sedih ketika kehilangan anaknya Yusuf alaihissalam. Dan dia mengakui kesedihan itu. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Nabi Zakaria tuh Bu sampai umurnya udah tua sedih, belum juga punya anak. Jadi gak mungkin enggak Bu. Sedih itu sebuah kewajaran hidup. Patah hati itu pasti kita rasa. Bahkan kadang-kadang kita perlu merasakan patah hati supaya dia terbuka. Ini kalimat yang sering saya kutip. Kata Maulana Rumi, you have to keep breaking your heart until it opens. Nah, coba diulang Bu. Do you understand? Well? Maksudnya apa? Kadang-kadang kita perlu merasakan patah hati supaya dia terbuka. Kenapa? Karena dari celah-celah hati yang patah, itu seringkali menjadi jalan masuk cahaya hidayah. Ibu, ini buku saya yang ke-8 nih. Ada yang udah punya belum? Saya seorang penulis Bu, alhamdulillah sudah 8 buku yang saya tulis. Itu ada yang udah punya tuh, Masya Allah. Bu, lihat covernya nih Bu, covernya lihat. Ini gambar apa covernya? Hati yang apa?
hati yang retak, hati yang patah. Tapi dari celah-celah patah hati itu ada apa? Ada cahaya. Kadang-kadang Bu, kita perlu merasakan patah hati supaya hati kita terbuka. Kemudian dari celah-celah patah hati itu masuk tuh cahaya hidayah Allah. Berapa banyak di antara kita yang baru sadar justru setelah patah. Betul nggak? Misalnya ya Bu ya, habis dikecewakan oleh manusia. Baru tuh dia sadar. Ya Rob, sakit rasanya. Udahlah, hamba kapok. Nggak mau lagi berharap kepada manusia. Wa ila rabbika farghab. Hanya kepadamu ya Rob hamba berharap. Itu baru kita temukan Bu setelah kita kecewa. Bener nggak? Kadang-kadang patah hati itu cara Allah supaya kita kembali berharap kepadanya. Kembali bergantung kepadanya. Berapa banyak orang yang baru sadar setelah mentok. Setelah bisnisnya hancur misalnya. Betul Bu? Nggak apa-apa Bu. Kadang-kadang titik terendah, titik terindah. Coba diulang. Gimana? Kadang-kadang kita berpikir, Ustadz, momen terbaik hidup saya ketika saya di atas Ustadz, ketika saya punya segalanya, ketika orang semua mendekat, ketika lagi enak. Padahal Bu, kata para ulama, jangan-jangan justru momen terbaik hidup kita adalah saat kita di bawah. Saat kita berada pada titik yang paling rendah, saat kita hancur. Disitulah kita menemukan Allah. Bu. Kenapa? Karena kalau lagi enak Bu kita gampang lupa. Betul? Ibu punten ya, ini berulang kali saya sampaikan. Jangan sampai kita menyempitkan makna ujian. Kadang-kadang kita tuh menyebut ujian hanya untuk sesuatu yang gak enak. Bener gak? Kalau misalkan Anda ngomong, Ustadz doain saya lagi diuji. Itu pasti maksudnya yang gak enak. Bener gak? Padahal Bu, yang namanya ujian itu baik yang enak maupun yang gak enak. Semuanya ujian. Ayatnya apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Coba saya mau nanya, tolong jawab. Ibu, nggak punya duit, ujian bukan? Jawab, nggak punya uang? Banyak uang? Sakit? Sehat? Dijauhin orang? Dideketin orang? Kehilangan? Mendapatkan? Semuanya ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kadang-kadang kita berpikir cuman yang gak enak aja, padahal yang enak pun ujian. Bahkan kata para ulama Bu, yang bikin banyak orang lalai itu justru dalam keadaan yang enak. Makanya Bu, kalau kita lagi ada di titik paling rendah, jangan-jangan kata para ulama itu momentum terbaik kita. Orang tuh Bu kalau lagi luka, kalau lagi patah, itu sholat tuh beda rasanya, bener gak Bu? Bahkan Ibu tahu sujud itu kan posisi yang paling rendah, betul gak? Bu, ketika sujud, kita itu meletakkan kepala kita, mohon maaf ya, lebih rendah daripada bokong kita. Betul gak Bu? Ibu kalau sujud, itu kepala Bu, lebih rendah daripada bokong. Tapi, kata para ulama, justru saat sujud itulah seorang hamba yang paling dekat dengan Robnya. Ya. Jadi maksud saya apa? Ada masanya Bu kita sedih, ada masanya kok gini, nggak apa-apa. Itu jangan dilawan Bu. Allow yourself to be human, izinkan. Yang namanya hidup itu akan dapat gilirannya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kadang enak, kadang gak enak, kadang orang mendekat, kadang orang menjauh, kadang tertawa, kadang menangis, kadang punya, kadang gak punya. Alirkan aja Bu, musim itu berganti, roda itu berputar. Nah, orang yang lembut hatinya itu, dia gak memanjangkan kesedihan. Karena hati-hati, kesedihan itu disukai setan. Ya, masih ingat Bu kalimat dari Imam Ibnul Qayyim, la syai'a ahabbu ila syaitani
min huznil mu'min. Apa artinya? Tidak ada yang lebih disukai setan melebihi seorang mukmin yang bersedih hati. Jadi kalau ibu pengen disukai setan gampang. Gimana caranya? Sedih aja, sedih. Merengut gitu ya. Udah bu. Orang-orang yang lembut hatinya itu, dia selalu berupaya menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Dia mudah untuk menemukan hikmah. Walaupun dia belum ngeliat apa hikmah di balik sebuah keadaan, tapi di sininya dia punya baik sangka. Husnudzon, dia yakin, ya Rob, semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Coba ikuti saya, semua ada hikmahnya, yuk. Dan semua pasti baik pada akhirnya. Itu ciri pertama, Bu. Sebaliknya, orang yang hati keras tuh tadi, kalau udah kecewa tuh panjang kecewanya, kalau udah marah tuh dipendem. Hati-hati Bu, ini mengeraskan hati. Ya. Nggak apa-apa, minimal di mulut dulu kita berbaik sangka kepada Allah, walaupun hati masih berat. Kan saya pernah bahas ya, proses melembutkan hati, melapangkan dada, itu proses latihan Bu. Itu nggak bisa, bukan tombol sekali pencet. Ya, nggak bisa ibu ikut kajian 1 kali, begitu pulang langsung lembut hati saya Ustaz. Hebat banget. Itu butuh latihan. Dan Allah tahu kita lagi berlatih. Walaupun mungkin di sini masih sedih, walaupun di sini mungkin masih berat, tapi minimal lisan kita berucap, ya Allah, hamba ridho. Hamba yakin semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Engkau maha adil ya Allah, engkau enggak mungkin zolim, engkau maha benar, engkau enggak mungkin keliru, dan engkau maha bijaksana, enggak mungkin sembarangan. Ya Bu ya, makanya kata Nabi SAW, Rasulullah itu Bu pernah merasakan sedih banget ketika ditinggal wafat anak laki-lakinya namanya Ibrahim. Tahu ya, Nabi Muhammad Bu punya anak laki-laki namanya Ibrahim dan meninggal ketika kecil. Rasulullah itu sambil menggendong jenazah anaknya, Rasul nangis. Padahal Rasulullah itu orang yang paling sabar Bu. Tapi Rasul juga nangis, itu manusiawi. Tapi apa kata Nabi? Mata ini menangis, hati ini bersedih, tapi aku tidak mengucapkan apapun kecuali apa yang Allah ridhoi. Nah, gak apa-apa Bu, ngomong aja dulu ya Allah, hamba ridho. Ya. Tarik nafas. Bu, hidup itu kayak napas aja. Napas itu gimana sih Bu? Ada waktunya kita menerima oksigen. Anda menghirup udara kan Bu ya? Kita menerima. Ada waktunya kita menerima Bu. Selama kita masih hidup, nggak bisa enggak. Kita pasti akan terus menerima oksigen. Setelah menerima, mungkin kita menahan sebentar. Apakah bisa ditahan terus? Ada waktunya kita melepas. Napas tuh hakikat kehidupan Bu, ada waktunya menerima, ada waktunya menahan, ada waktunya melepas, nggak bisa kita tahan terus. Jadi kalau kita ingin belajar pulih tuh Bu, belajar dari napas. Makanya ada salah satu doa yang sering saya pakai kalau menterapi orang. Doanya begini, ya Allah mudahkan ikhlasku semudah napasku. Coba diulang sama-sama, gimana Bu? Mudahkan ikhlasku, semudah napasku. Bu, gini, ini kalau saya ngasih tips ya, ini supaya ibu-ibu pulang dari sini bisa bawa latihan, bisa bawa pulang latihan yang bisa ibu praktekin terus. Dari frekuensi napas kita Bu, itu sangat menentukan loh, seberapa mampu kita pulih. Makin sedikit frekuensi napas ibu, itu semakin sehat. Baik itu secara fisik maupun secara batin. Coba sekarang saya mau nanya, Ibu pernah menghitung nggak dalam 1 menit berapa kali napas? Hah?
Gitu kan? 1 menit berapa kali napas? Ada yang pernah gitu nggak? Mau dihitung nggak? Coba ya, nih saya pakai stopwatch. Saya akan pasang waktu Bu, 1 menit aja. Nanti ibu hitung napasnya berapa kali. Boleh? Ini buat tambahan nih, ini ilmu yang menurut saya penting. Napas biasa aja Bu, nggak usah dibuat-buat ya. Napas normal aja. Oke ya? Nanti kalau saya bilang mulai, Anda mulai, dihitung. Nanti kalau saya bilang stop, stop. 1 menit. Udah siap? Silakan dimulai dari sekarang. Napas tenang aja. Sambil dihitung ya. Dari mulai Anda menari sampai menghembuskan itu 1 kali. Baru setengah menit. Oke, stop. Ayo berapa kali? Sebut. 12, 20, 19, oke. 21. Oke, bagus. Ibu, saya buka datanya ya. Normalnya orang rata-rata dalam keadaan normal, 1 menit itu 12 sampai 20 kali. Itu orang normal. Iya. Berapa? 12 sampai. Nah dalam keadaan nggak normal, misalnya apa? Kita lagi sedih, kita lagi marah, itu lebih banyak tuh Bu. Karena lagi marah kan cepet Bu napasnya ya. Jadi kaidahnya gimana? Makin sedikit frekuensi napas, ibu akan semakin sehat. Itu menunjukkan ibu tenang. Dan insya Allah kalau secara medis ya Bu, itu lebih panjang umur. Umur di tangan Allah, jelas. Tapi kalau secara medis, kalau ibu tenang, napas ibu tuh frekuensinya sedikit, itu bagus untuk kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Kalau kita belajar Bu dari binatang misalnya ya, ibu tahu nggak? Misalnya anjing deh. Anjing Bu, 1 menit itu berapa kali napas? Anjing itu 1 menit 50 kali. Berapa Bu? 50 kali. Kan cepet ya Bu napasnya Bu? Gimana Bu? Makanya umur anjing tuh pendek Bu. Anjing berapa sih umurnya? Anjing tuh paling 14 tahun, itu udah tua banget tuh Bu. 15 tahun udah tua banget. Itu anjing. Ada yang lebih panjang umur tuh kuda. Nah ternyata kuda itu frekuensi napasnya lebih sedikit. Kuda itu 1 menit itu 30 kali. Umur kuda lebih panjang. Kuda tuh 40 tahun bisa. Nah yang agak mirip sama manusia itu gajah. Gajah itu 1 menit 20 kali. Umur gajah kurang lebih sama Bu. 100 tahun paling tua, 90 tahun gitu ya. Ibu tahu kura-kura? Kura-kura berapa Bu umurnya? Ada kura-kura yang sampai 200 tahun, betul nggak? Ibu tahu berapa kali napas kura-kura dalam 1 menit? 5 kali. Ibu, kita bisa loh. Dalam 1 menit cuma 5-6 kali napas, bisa. Mau tahu nggak? Rumusnya 4-2-4. Coba diulang, berapa? Maksudnya gimana Ustaz? 4 detik itu Bu, kita menarik nafas. 4 detik. 2 detik tahan sebentar mungkin. Lalu 4 detik lagi Anda hembuskan. Berapa rumusnya? 4-2-4 kalau dijumlah berapa Bu? 10. Jadi kalau sekali napas 10 detik berarti 1 menit itu cuma 6 kali. Ini penting loh Bu, makanya ya ini kalau kita kaitkan kenapa sih orang sholat itu bisa sehat,
Karena salah satu rukun sholat itu tumak ninah, betul Bu? Kita nggak boleh Bu sholat dalam keadaan terengah-engah, itu nggak boleh. Minimal hukumnya itu makruh. Sholat tuh mesti tenang, baca Quran tuh tenang, tumak ninah dihayati. Jadi maksud saya apa? Kalau kita pengen pulih, kita belajar dari napas. Dalam hidup ini Bu, ada waktunya kita menerima, ada waktunya kita menahan, ada waktunya kita melepaskan. Ibu, kita tuh nggak pernah punya hak milik, kita cuma punya hak guna pakai. Betul? Kita cuma dititipin sama Allah. Orang yang sulit pulih itu yang hobinya menggenggam terlalu erat. Makanya sekarang sampai ada istilah dalam dunia kesehatan mental Bu, namanya post power syndrome. Pernah dengar nggak? Apa itu? Jadi orang itu pernah punya kuasa. Apakah selamanya? Jawab, selamanya? Paling 5 tahun, 10 tahun ya Bu. Habis itu ketika kuasanya itu hilang, terus dia nggak mau kehilangan kuasanya itu. Itu penyakit mental tuh Bu. Ya. Makanya Bu, dari dulu saya itu diajarin sama guru-guru saya. Kalau saya lagi punya sesuatu, apapun itulah, lagi dititipin karir bagus, punya harta, punya ini, punya itu, saya kumpulin anak-anak saya bilang sama anak-anak, nak, dengerin ya, ini bukan punya Abi, ini bukan punya kita, ini titipan dari Allah. Selama Allah masih nitipin, tugas kita jadikan amal soleh. Tapi akan ada masanya ini lepas dari kita, betul? Dan kalau udah waktunya lepas, enteng-enteng aja. Ya, semua ini milikmu ya Rob. Makanya kan doa kita tuh Bu, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Makanya kayak napas, ya Allah, mudahkan ikhlasku semudah napasku. Ya, ada waktunya punya, ada waktunya hilang. Katakan kepada semua yang kita miliki, wahai dunia, suatu hari nanti aku akan pergi meninggalkanmu, atau kamu yang akan pergi meninggalkanku duluan. Maka tidak akan aku biarkan engkau merenggut perasaanku terlalu dalam dan merebut perhatianku terlalu jauh.